Perlambat Kang DC supaya datang ke tempat kalian. Apa sih batas limit aplikasinya yang berpotensi ada DC lapangannya agar DC lapangan ini tidak datang ke tempat kalian ya? Guys, pertama, welcome back to my channel. Banyak sekali yang bertanya, apa sih limit gagal bayar ini agar saya ini nggak didatangi oleh DC lapangannya? Kebetulan aplikasi saya ini ada DC lapangannya, padahal tagihan saya ini minim ya. Untuk menjawab pertanyaan para pinjol lovers ini, kita bedah satu persatu ya. Apa sih batas limit aplikasinya yang berpotensi ada DC lapangannya agar DC lapangan ini tidak datang ke tempat kalian ya? Yang pertama adalah kalian harus lihat kondisi ekonomi kalian ya. Ketika kondisi ekonomi kalian ini sudah tidak memungkinkan untuk membayarnya, maka yang saya anjurkan kalian ini melepasnya. Entah itu ada DC lapangannya atau tidak ada DC lapangannya, sebaiknya kalian ini tahu kendali diri kalian ya. Jika kalian paham akan kendali diri, di kemudian hari hidup Anda ini tidak jadi kendala ya. Yang kedua, kalian harus tahu skala prioritas dulu ya. Ketika kalian ini banyak aplikasi pinjaman online, yang dahulukan untuk membayarnya itu adalah aplikasi yang kena slik BI checking. Kenapa ini harus dibayar bang? Kita tidak tahu ke depannya. Entah itu kalian ini ekonominya membaik, memiliki satu rezeki yang lebih, ingin membuka usaha, kalian pasti butuh suntikan modal ya. Kalian bisa mengajukan ke perbankan. Jika slik kalian ini jelek, maka untuk memulihkannya ini butuh durasi waktu yang tidak cukup sebentar ya teman-teman ya. Ketika kalian ini membayar lunas, maka butuh proses waktu 2 tahun untuk pemutihan, membayar aplikasi yang ada di DC lapangannya. Seharusnya kalian ini mendahulukan aplikasi yang kena slik dan ada DC lapangan ini sebagai skala prioritas kalian. Supaya kalian ini tidak datangnya, kalian boleh mencicil semampunya ya. Tapi ketika kalian ini mencicil semampunya, maka di situ ada beban bunga ya. Seakan ya kalian ini virtual akunnya masuk ke perusahaan pinjol tersebut ya. Ini bertujuan untuk memperlambat Kang DC supaya datang ke tempat kalian ya. Jika kalian sudah benar-benar tidak mampu, kalian bisa menunda pembayarannya ya. Tunggu sampai DC ini datang. Ketika DC ini datang, kebanyakan mereka ini maunya lunas ya, dan kebanyakan mereka ini tidak menawarkan rekonsiliasi bunga ya, atau hanya bayar pokoknya aja ya. Ini tidak ditawarkan. Sebaiknya kalian menunggu estimasi 6 bulan sampai perusahaan pinjol ini merengek-rengek ke kalian. Ketika mereka ini sudah merengek-rengek ke kalian, dan ini adalah waktu yang tepat untuk kalian ini membayar. Kalian ada pelunasan, baru pelunasan itu kalian bawa ke Bank Indonesia untuk mengadakan satu pemutihan data kalian ya, supaya slik kalian ini baik ya. Di kesimpulannya dari semua penjelasan tadi, tidak ada batas limit untuk kalian ini aman gagal bayar dari aplikasi yang berpotensi ada DC lapangannya. Berapapun tagihan kalian, entah itu sekecil apapun, entah itu 200, 300, ketika aplikasi ini ada DC lapangannya, cepat atau lambat kalian pasti akan didatangi ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini memberikan satu pemahaman dan memberikan satu wawasan agar kita lebih mengutamakan tentang kondisi keuangan kita hari ini. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video. Salam lumer.